Halo sahabat Pondok Tani, jumpa lagi dengan channel Pondok Tani. Pada kesempatan kali ini kita akan berdiskusi dengan sahabat Pondok Tani, namanya Mas Jadid. Mas Jadid ini kesehariannya dia adalah salah satu praktisi di bidang budidaya anggur, atau kalau di kalangan pehobi anggur ini biasanya disebut dengan istilah pengangguran ya, teman-teman yang punya hobi dan kesenangan untuk budidaya anggur. Apa kabar Mas Jadid? Alhamdulillah baik saja. Mas Jadid ini kan kalau saya lihat aktivitas kesehariannya ini kan lebih banyak ngopeni anggur ya Mas ya. Ya. Budidayanya kalau saya lihat dari banyak orang tuh Mas Jadid terhitung serius kayak gitu. Kenapa sih Mas, alasan apa yang kemudian membuat Mas Jadid ini kayaknya begitu antusias atau punya semangat terhadap anggur gitu? Oh, kalau saya sendiri dari saya pribadi itu untuk tanaman anggur itu tingkat ada tantangan tersendiri lah. Dari segi perawatan sama ya adalah suatu tantangan lah bagi saya kalau untuk budidaya anggur. Dari ketimbang tanaman yang sudah ada katakan seperti buah-buahan yang lain kan lebih mudah. Kalau anggur itu tingkat kesulitan agak ada tantangan tersendiri itu untuk mengupas semua itu kan perlu tantangan. Artinya Itulah. Jika dibandingkan dengan tanaman lain, tanaman buah lain, anggur ini jauh memiliki tantangan yang lebih Yang banyak unik, ya, yang unik nggak ya, kan? bahaya tapi unik. Dan itu kemudian butuh dipelajari, Butuh dipelajari kan. eksplorasi. Ya itu. Oke, nah anggur ini kan di sekitar 2 atau 3 tahun ini kan mulai populer nih Mas di Iya. Indonesia ya. Orang di banyak tempat mulai nanam. Kemudian Iya. sebetulnya orang nanam anggur itu apakah hanya skala dia cuma hobi atau memang ada yang serius dia untuk budidaya? Untuk sekarang kan dikatakan hobi itu juga bisa, tapi untuk kalau skala itu kita belum ada yang pengepul atau untuk hasil buah itu belum ada. Terus pasaran kita juga belum tahu kan. Ya sekedar untuk untuk sekarang ini katakan juga adalah hobi sama pengen punya Buahnya. panen sendiri gitu lah. Oke, artinya untuk pengembangan yang yang selanjutnya itu skala perkebunan itu kita belum tahu. Oke. Tapi kan sebenarnya di beberapa daerah kayak misal di Bali, kan itu kan sudah ada ya perkebunan anggur ya. Dan itu pun juga varietas kalau nggak salah di Bali itu untuk grape wine ya. Iya. Anggur yang dibuat untuk minuman itu minuman, ya. ya. Tapi kalau yang anggur-anggur untuk konsumsi, table grape, Iya. itu kan masih jarang ya kan. Nah, di Jawa sendiri kan animonya udah lumayan naik di 2-3 tahun ini. Ada nggak Mas yang sudah sampai mengembangkan skala perkebunan untuk table grape? Untuk di sini belum ada. Belum ada. Ya, belum ada. Kapasitas paling banyak itu berapa yang sudah ada? Kalau di sini yang saya ketahui untuk wilayah lokal sini kan, lokal sini itu kapasitas cuman ya kebun kecil-kecil, belum skala besar. Belum skala besar belum, ya? Ya katakan tadi belum ada yang produksi kayak buah, kayak itu belum mampu lah, katakan belum mampu karena perkenalan kan juga ya perlu panjang waktu untuk pemasaran buah sama hasil atau mau diolah seperti apa kan waktu betul. Agak lama juga. Kita udah terlanjur bikin perkebunan grape, ternyata pasar tidak bisa menampung gitu ya. Nah, belum tahu karena ya kemungkinan tuh buah juga masuk untuk kalangan menengah ke bawah pun juga masuk, tapi kan untuk jangkauan harga ya kisaran kan untuk orang-orang kan enggak. Biasanya kan kalau di pasar itu katakan mahal gitu kan. Kalau untuk tani sendiri nggak mahal, tapi kan udah ada mahalnya di pasar kan takut juga kan. Takut juga. Jadinya orientasinya seperti itu ya. Belum bisa. Tapi kalau menurut Mas Jadid sendiri, potensi ke depan untuk anggur meja ini atau anggur konsumsi ini, kira-kira bisa nggak dikembangkan untuk skala perkebunan? Kalau saya bisa. Optimis bisa. Optimis bisa, karena untuk buah itu konsumsi kan dari anak kecil sampai orang dewasa sampai orang tua pun masuk gitu. Iya.
kemungkinan kalau udah ada perkenalan ya jangka waktu lama itulah, Mm-mm. nah, 1 tahun 2 tahun lagi kemungkinan tetap Ada pasti nanti yang optimis mengembangkan bisa sih. pengembangan Ya. Karena kan untuk skala banyak bisa. selama ini kan kalau di pasaran yang beredar anggur impor Anggur kan. impor katakan tuh harga kan mahal. Kalau untuk Betul. kita sendiri ya jual harga petani ya tanilah, untuk lingkungan ya lingkungan gitu. Ya, Jadi menyesuaikan kehidupan di wilayah sekitar. Oke, Ya, bisa saling mengisi, perekonomian makin bisa terjaga juga. Nah, tadi kan Mas Jadid bilang kalau kenapa kemudian tertarik dengan anggur adalah karena tanaman anggur ini unik, Unik, punya tantangan punya tersendiri. tantangan tersendiri. Nah, Dan waktu nggak lama juga. waktu sampai berbuahnya. Waktu berbuah nggak lama, tantangan pun juga semakin menarik lah kalau. Oke. Nah, rentang waktu Mas kalau dari tanam, misalkan kita sebut apa varietas yang genjah satu aja. New Baikonur. New Baikonur. New Baikonur misalkan. itu Nah, genjah. New Baikonur ini ketika dia dari awal tanam sampai dia mulai produktivitas ataupun mulai berbuah, dia di usia berapa? Dengan katakan dengan perawatan yang istimewa, Intensif. intensif, istimewa ya. Itu waktu 7 bulan 7 udah bulan mulai berbuah. mulai berbuah. Panennya Panen panen umur buah itu rata-rata kan 3 bulan. Berarti kan 10 bulan itu udah panen. 10 bulan panen. 10 bulan dari awal panen tanam. dari awal tanam. Oke. Itu kan nggak terlalu lama, tantangan juga tersalurkan gitu lah. ada kesenangan tersendiri Iya. ketika menanam sesuatu yang ini banyak tantangannya, kemudian di fase akhir produktif Ada dan kita hasil, menikmati hasilnya. hasilnya ya, menjadi sebuah kepuasan tersendiri. Iya. Ya. Oke. Nah, banyak orang gini Mas, nanam anggur, kemudian mereka berpersepsi bahwa anggur ini perawatannya mudah. Tidak perlu ada pangkas pembentukan batang ataupun tidak perlu ada pangkas pembuahan. Saya beli bibit, saya tanam, saya biarkan menjalar kemana-mana dan berharap itu buah. Itu banyak terjadi. Iya. Iya kan? Iya. Itu kan banyak terjadi kan? Nah, sekarang pertanyaan saya, pohon anggur tanpa pangkas pembentukan batang, dia bisa berbuah atau tidak? Menurut saya sendiri pribadi tidak bisa berbuah. Tidak bisa berbuah Tidak bisa tanpa berbuah. pemangkasan Tanpa pembentukan pemangkasan. batang. Kecuali pemangkasan hama. Alami. Katakan alami hama seperti walang. Oh, Dia potes pucuk. oke. Nah, itu metode pembuahan potes pucuk juga kan? Ya, ada. Bisa jadi. Uh. Tapi kalau untuk tidak ada pemangkasan, menurut saya pribadi tidak ada. Tidak bisa berbuah. Artinya ketika saya nanam, saya biarkan menjalar kemana-mana, Ya, itu tidak ya, berbuah. itu hidup itu aja. Hidup aja ya. Karena kan Hidup banyak itu terjadi aja, seperti iya. itu ya. Nah, artinya gini Mas, dari proses budidaya anggur ini kita coba diskusi satu persatu ya. Soal media tanam misalkan. Kita dari ini aja dulu, dari dari pemilihan bibit. Tadi Mas Jadid bilang bahwa kalau kita mau nanam anggur misalkan varietas genjah ya. Ya. Nah, varietas genjah yang sudah teruji berbuah di Indonesia itu ada apa saja Mas varietasnya? Ya ini ada beberapa yang genjah ya, Bisa seperti disebutkan? Ninel, oke. Baikonur, Julian, itu termasuk genjah juga. Jupiter, Jupiter genjah. Jupiter, Akademik, oke. Angelica, iya, genjah juga. genjah juga itu. Genjah. Banyak lah. Oke. Ya rata-rata yang udah dimasuk Indonesia itu banyak kan yang udah masuk ke kalangan kecil itu yang masuk pasti genjah-genjah lah. Kalau untuk kolektor biasanya kan ada tantangan tersendiri, dia yang pasti belum keluar dari kolektor, belum sampai ke umum. Kalangan kecil kan belum nyampe, itu Yang masih ngimpor bibit masih sendiri, iya, itu masih kan masih harga pun sendiri. juga masih tinggi. Ya. Yang udah sampai ke kalangan kecil lah rata-rata genjah. Artinya ketika misalkan saya mau nanam anggur nih Mas, daripada saya berorientasi nyari varietas yang langka, kemudian berpikir oh ini nilainya tinggi atau mahal, saya mending ikut varietas yang sudah teruji genjah ya. Ya
Ya itu dari kepribadian juga. Kalau untuk kita kan serangannya Produksi. untuk umum, untuk kalangan menengah ke bawah kan dia untuk menikmati cuman buah, Iya. enggak So, skala harga pasaran tinggi fantastis atau gitu ya. yang penting itu buah bisa berbuah, rasa manis, udah lah. Apa Simple. namanya istilahnya kita memenuhi permintaan pasar saja ya. Di Artinya pasar kemudian penikmat buah untuk petik sendiri itu. Oke. Cuman Artinya kalau itu. saya mau nanam baik skala kecil ataupun perkebunan, maka kemudian lebih baik adalah varietas yang Varietas genja, yang genja. yang tadi disebutkan Mas Jadid. Nah, selain pemilihan varietas Mas, media tanam kalau untuk tanam anggur, itu pengalaman Mas Jadid yang paling baik itu apa? Untuk pengalaman saya, media yang paling baik itu keporosan, terus ya tingkat kelembaban tuh kurang, itu paling baik. Artinya tidak terlalu lembab. Tidak terlalu lembab, itu paling baik. Oke, memiliki porositas ya, dia pengaruh di sirkulasi air sama sirkulasi sirkulasi air ya. udara. Kemudian kelembabannya Kelembaban terjaga. bisa terjaga kan udah, kalau media udah poros kan mesti kelembaban terjaga. Ya. Komposisinya Mas, biasanya Untuk bahannya apa aja? komposisi saya dominan di sekam bakar sama ya sekam bakar itu yang saya dominan kan. Kalau untuk skala tanah malah saya tanah lebih sedikit daripada sekam. Perbandingan berapa? Untuk perbandingan misalkan kita buat media tanah 1, sekam bakar itu melebihi dari 1. 2. Nah, bisa katakan 2, Atau 2, 1,5. Ya penting 1 kalau saya sendiri loh, 1 itu lebih katakanlah. Jadi tanah lebih kurang daripada sekam. Itu untuk menjaga keporosan tadi. Terus sama untuk pengisian nutrisi kan biasalah pakai pokohe untuk pupuk dasarnya. iya, jelas itu kan pokohe. Tadi kan Mas Jadid cerita untuk New Baikonur, dia dari tanam sampai kemudian mulai produktif. Ya. Jadi 7 bulan. Ya. Kemudian dia untuk masa pembuahannya berapa? 120 hari. Rata-rata ya. Karena kan ada yang 90, ada yang 120 ya. 3 bulan lah gitu. Rata-rata 3 bulan. 3 bulan lah. Selama rentang perawatan ini, tadi kan ngomongin daun, kemudian, tapi kan juga ada yang tadi kita sempat bahas adalah soal teknik pembentukan batang. Pembentukan batang ini kan ada beberapa. Ada sistem para-para ya kan, kemudian ada sistem trellis, kemudian ada pergola, ada juga yang mainan di tabu lampot ya. Nah, kalau Mas Jadid sendiri, pengalaman Mas Jadid dari 4 sistem budidaya anggur ini, yang paling mudah dilakukan oleh pemula, misalkan saya seorang pemula, saya pengen nyoba, ini yang apa Mas? Kalau untuk pemula itu lebih enak itu ya para-para. Yang para-para? Para-para itu untuk katakan cahaya daun bisa menyeluruh, itu sudah bantuan tersendiri kan. Nah, itu kan lebih sehat, lebih kalau ada tempat juga. Tapi kalau menurut saya paling enak ya itu para-para. Para-para ya. Para-para itu paling mudah dilakukan. Paling mudah dilakukan. Single cordon atau double cordon? Single. Single cordon. Kenapa memilih single cordon? Nah, untuk pembentukan batang itu lebih cepat. Lebih cepat besar. Dan karena fokus ke pembuahan juga. Iya. Kan cepat, karena cepatnya itu kan cuma 1. Kalau nggak ada pembagian double cordon itu kan dibagi 2 itu tuh. Sebelah satu sini, sebelah satu sana ya. Kalau fokus 1 tinggal berhenti di depan, dia udah berontak kanan kiri kan, cuman butuh kanan kiri. Gitu kan. Artinya kemudian ya udah ketika single cordon butuh primer, sekundernya udah langsung ya kan. Tekuk ya. Kemudian dia bentuk sekunder, lalu tinggal fokus pada pembentukan tersier untuk pembuahan. Untuk langsung kan. Langsung pasti di sana udah nggak mampu untuk tumbuh lagi kan, pasti membesar juga. Iya. Nah, Mas, misalkan kita ambil sampel 1 varietas nih, New Baikonur. Tadi Mas Jadid bilang dia di usia 7 bulan udah mulai berbuah nih. Nah, dari rentang waktu 1 sampai 7 bulan ini, untuk pembentukan batang itu biasanya dimulai dari usia berapa, Mas? Kalau pembentukan batang saya itu ketika dia tumbuh langsung saya bentuk. Jadi perjalanan dia memanjang kita sekalian membentuk juga. Oke, artinya tidak. Jadi langsung untuk
jangka waktu 7 bulan itu kan berjalan terus kan. Kalau pembentukan berhenti terus kita bentuk nanti nggak jadi 7 bulan. Ya kan? Lebih lama Ya, lagi ya. lebih lama lagi. Nah, karena kan gini, ada beberapa pehobi atau pembudidaya anggur yang dia mensyaratkan misalkan kalau mau pembentukan batang sekunder menunggu batang primer seukuran pensil atau berwarna coklat. Iya. Itu sebenarnya berlaku atau enggak? Kalau saya sendiri kan dari kalangan menengah ke bawah. Jadi saya banyakan yang otodidak. Oke. Nah, yang otodidak kan saya cobalah pakai cara saya sendiri. Penemuannya, pengalamannya sendiri Mas kan. Adit sendiri. Ya katakan tadi itu anggur itu agak keunikan Iya, tersendiri ya, seperti betul, itulah. betul. Dari segi perawatan sama ya sembarang lah. Jadi saya itu pertumbuhan pembentukan batang itu ya sambil dia tumbuh sambil Langsung pembentukan dibentuk langsung ya. mudah Artinya saya sudah bentuk. Tidak harus nunggu Tidak sebesar harus- pensil, enggak. tidak harus nunggu berapa Kalau coklat ya. saya pribadi enggak. Oke, nah ini kan menjadi pengetahuan baru. kan. Pengetahuan, ya. Temuannya Mas Jadi Ya, seperti itu. ya, Ya. tantangan tersendiri ya seperti itulah. Oke, artinya tidak harus nunggu batang besar harus baru dibentuk ya. Enggak. Kalau Nah. saya itu enggak. Pangkas pembuahan di usia berapa? Kalau saya itu pangkas pembuahan melihat ketika batang itu udah ada pengisian. Oke. Dari tersier itu sudah ada pembentukan karakter agak tua. Ya udah mengisi lah Dia tuh batang yang apa, kita bentuk batang tadi. besar kemudian coklat ya udah agak coklat. Kalau coklat ya kalau kita sendiri udah berani ya naruh kita udah berani Iya. untuk membuahkan ya. Itu kan milik kita sendiri ya. Kita cobalah ya. Itu tantangannya seperti itu kan muncul kan. Muncul tantangan untuk perawatan anggur itu ya seperti itu. Kita pangkas, wah gagal. Wah kita coba lagi besok. Itu pun Siap. juga termasuk untuk Iya. identifikasi mana yang short spur Mana dan iya. mana yang long spur. Iya ya. heeh. Tapi kalau sekarang kan udah kita ambil yang minimum toh. Berarti yang pendek-pendek saja. Berapa mata tunas biasanya untuk tersier? Untuk kita lebih mudah, lebih gampang. Kita anjurkan panjang juga lebih mudah. Jadi kita ambil 4 juga bagus, Di tersiernya 4 Iya. mata tunas. 4 mata tunas juga bagus. 8 ya 4 ke atas itu juga bagus. Nah, itu lebih bebas kan untuk awam atau untuk orang-orang kalangan menengah bawah itu kan. Ya yang pasti genjah ya 4 ke atas itu udah bagus. Itu semua varietas bisa diterapkan seperti itu. Kalau long spur ya kemungkinan lebih panjang lagi lah. Long spur di atas berapa? Berapa mata tunas? Rata-rata di atas 8. 8 mata tunas. Iya. Kalau kita ambil di tengah-tengah atau yang pendek kita buat minimal panjang, yang minimal pendek kita ambil untuk minimalnya panjang, maksimalnya Oke. panjang pendek, kita ambil minimal Minimal. panjang. Ya itu panjangnya potongan panjang. Jadi nanti ketemu ya. Nah. Ketemu ketika Ya dia kita kan cari sendirilah. ketika tidak berbuah di mata tunas ini, Iya, iya. oh ini kemungkinan lebih panjang atau oh ini terlalu panjang bisa kemudian berikutnya potong pendek ya. Ya, itu untuk potongan panjang sama potongan pendek kita ambil panjangnya. Kalau pendek kita ambil pendeknya. Pendeknya. Oke, nah sekarang saya coba sedikit menyimpulkan diskusi kita dari awal. Ketika saya akan memulai budidaya anggur, maka saya lebih memilih varietas genja. Jadi Mas Jadid menyebutkan ada Ninel, Ninel, Baikonur, Baikonur, Akademik, Jupiter, Jupiter, Julian, Angelica, terus Everest. Fresh. Nah, ini kan dari varietas-varietas ini saya tinggal bisa mencari referensi buahnya seperti apa nanti ya kan, bisa bentuknya seperti dipilih. apa kayak gitu. Nah, kemudian dari rentang waktu ini kalau genjah rata-rata 7 bulan, Mas. Iya dengan katakan perawatan lebih Intensif. 7 7 bulan berbuah bulan ya? itu udah berbuah. Oke. Nah, biasanya Mas kalau dari satu pohon dia bisa keluar ketika dia mulai berbuah itu berapa kilo atau berapa dompol buah dari pengalaman Mas Jadid? Ya semua itu dengan dasar ya. Kalau kita mulai pondasi awal dari media perawatan, kemungkinan nanti di buah juga bisa maksimal. Kalau satu pohon ya rata-rata ya
kalau dengan umur udah berkelanjutan udah maksimal masuk pembuahan itu udah produktif Usia sekali produktif. gitu loh. Bukan pembuahan cuma Awal. pertama, pembuahan awal itu bukan, tapi produktif udah maksimal pembuahan itu ya hampir 13 sampai 15 kilo Satu pohon. satu pohon. Ketika dia sudah mulai usia produktif usaha, maksimal. iya, heeh. Itu berapa tahun itu usia produktif maksimal? Kalau produktif usia untuk saya sendiri itu rata di atas 2 tahun. Setelah 2 tahun Setelah itu 2 tahun dia kemudian dia masuk ke usia produktif masuk ya. usia produktif, pohon udah mulai membesar kan. Oke. Satu pohon bisa keluar di 15 kilo. Iya, 13 sampai 15 kilo. Wah, lumayan ya Mas. Lumayan sih. Selama 2 tahun itu. Artinya dari rentang 7 bulan itu 7 bulan ini belajar berbuah belajar ya. berbuah itu Belajar udah berbuah, ya, kemudian pematangan di pembentukan batangnya. Kemudian masuk usia di 2 tahun dia 2 masuk tahun. usia produktif maksimal ya. Iya. Bisa disebut seperti itu ya. Itu rata-rata 13 sampai dengan 15 kilo. Satu pohon. Wah. Nah, sekarang gini Mas, kalau misalkan saya membayangkan ya, saya mencoba membayangkan anggur ini kita naikkan istilahnya dari yang semula adalah kalangan pehobi. Kalau sekarang kan yang paling banyak kan kalangan pehobi. Iya. Sekarang saya naikkan skala misalkan untuk industri pertanian, bukan industri pertanian, bisnis pertanian untuk skala perkebunan. Maka ketika kita mau menghitung modal misalkan dari media tanam ataupun modal tanam awal, kemudian dari pembelian bibit, lalu untuk perawatan sampai kemudian dia masuk ke usia produktif maksimal, itu kira-kira kebutuhannya sampai berapa Mas? Kita coba Kalau harga bibit misalkan rata-rata berapa? Harga bibit kita rata-rata di harga 75.000 untuk yang varietas genjah ya? Iya, untuk varietas genjah. Oke, kemudian media tanam. Media tanam itu untuk satu pohon katakan di angka 40-an. 40.000. Kemudian untuk perawatan kita kalkulasikan seluruhan misalkan sampai dia berbuah. Sampai berbuah ya. Ada masuklah. Kemudian ada 50-an itu paling. 50.000 sampai buah itu. 50.000. Iya, 50.000 itu udah masuk. Modalnya cuma di 75, 40, ya kan? sama 50. 115 tambah 165. Iya. 165 itu sudah berjalan satu pohon. Ya, bisa satu sudah pohon ini diaplikasikan satu pohon 165.000 masuk di usia produktif maksimal. Iya, udah pembuahan pertama ya. Oh iya. Iya kan? Udah pembuahan pertama. Dari 7 bulan sampai menunggu 2 tahun. Iya. Kita sudah dapat hasil dari buah pertama. Iya. Nah, harga modal segitu udah pembuahan dini kan udah mulai muncul itu harga dengan modal segitu. Ya. Kalau untuk skala kebun kemungkinan bisa berkurang karena kebutuhan kan lebih banyak, harga lebih murah ya. Oke. Nah, artinya kan ini kalau kemudian dilihat dari nilai modal dan nilai profitnya, ini kan anggur menjadi peluang yang sebenarnya menarik ya. Iya, menarik. Ya. Walaupun kemudian memang tantangannya besar seperti Mas Jadid ya. Varietas anggur yang banyak tumbuh di Eropa dengan 4 musim ditanam di Indonesia dengan 2 musim. Cuma penghujan dan kemarau ya. Iya. Nah, Mas Jadid, kalau dari pengalaman Mas Jadid nih, penyebab kegagalan dalam menanam atau budidaya anggur ini yang memungkinkan terjadi itu biasanya apa Mas? Kalau saya pribadi itu dulu untuk mencari itu media. Kelembapan itu dengan kelembapan yang ekstra atau enggak lembab itu belum tahu kan. Kalau di sini kan rata-rata media itu ya tanah kan lebih dominan gitu kan. Kalau tanah lebih dominan kan biasanya ada kehidupan, tetapi diterapkan di anggur kurang bagus. Kalau menurut saya sendiri kan kelembapan terlalu lembab gitu. Iya, apalagi ketika pengaruh musim hujan. Iya. Oke, nah itu yang kemudian artinya gini, ketika Mas Jadid bilang media, artinya media ini memiliki peranan yang sangat penting dan menentukan dalam keberhasilan budidaya anggur. Ya. Kalau saya itu media itu ibaratkan itu semuanya itu sangat penting lah. Dari segala
tanaman tuh media itu fondasi awal memang. Iya. Kita harus maksimalkan di situ. Kemungkinan besar nanti pertumbuhan juga lebih bagus. Kalau media kita nggak maksimal, dengan setengah-setengah nanti kita berjalan memperbarui media, nanti malah di kendala pohon udah besar kok media malah kita wah ganti lagi atau kita bongkar lagi kan malah nggak gagalnya 2 kali kan. Iya. Artinya kan gini, kebutuhan nutrisi bisa dicukupi dengan pupuk susulan. Hama atau penyakit yang menjadi tantangan besar bisa diatasi ya. Tapi kemudian ketika media keliru, kita udah pohon besar kita bongkar lagi. Nah, kita bisa katakan untuk nutrisi kita berjalan. Tapi kalau media itu nggak bisa nggak menyatu sama pohon kan tetap ada kendala kan. Betul karena ibaratnya ini media kan menjadi rumah wadahnya nutrisi juga tempatnya tumbuh pohonnya itu juga kan. Betul, ketika dia nggak nyaman di situ, nggak nyaman guys ya udahlah, kebutuhan makannya nggak terpenuhi ya. Apalagi nggak ada pupuk susulan juga kan berat juga kan. Oke. Nah, Mas Jadid, kalau dari pengalaman Mas Jadid sekian tahun bermain anggur ya, optimis nggak sih table grape atau anggur meja ini bisa dikembangkan skala perkebunan di Indonesia? Kalau saya pribadi tetap optimis. Iya. Dari temuan-temuannya Mas Jadid itu ya kemungkinan itu tetap masuk dalam konsumsi rumahan juga bisa kan. Betul, untuk pemenuhan buah di rumah buah di rumah juga untuk tetangga katakan orang desa kan ya tetap tetangga kan tetap masuk gitulah. Artinya dengan modal per pohon tadi kita hitung cuma kisaran di 165.000. 7 bulan udah mulai 7 bulan buah pertama kan kemungkinan katakan itu untuk konsumsi pribadi. Buah kedua bisa modal. Kan balikin udah modal ya. Pulang ya kan. Udah selanjutnya kan ya terserah setelah 2 tahun untuk dinikmati atau untuk diapa itu katakan udah berjalan segitu pasti udah nggak modal gitu. Tapi kalau dihitung kembali lagi ya tetap modal. Oke. Berapa jumlah pohon yang dibutuhkan untuk dibilang saya pengen bisnis perkebunan anggur? Minimum kira-kira berapa pohon? Kalau untuk pembisnis itu minimal ya di atas 50. Di atas 50 pohon. 50 karena itu produksi. Kalau produksi kan bisa nanti ada tuntutan pembuahan itu secara berkala. Continue juga kan karena produksi. Kalau untuk dinikmati kan ya kita enak di sini enak ya udah enak. Kalau itu kan continue juga kan. Kalau di bawah 50 itu sudah kemudian sudah bisa continue. Dan kita bisa ngatur untuk pembuahannya tentang kalau 50 kan bagi berapa gitu. Jeda Mas, kalau dari misalkan tadi kita ngomongin di usia produktifnya. Misalkan di bulan ini saya buahkan. Nah, kemudian di sampai dia mencapai tingkat kematangan sempurna misalkan 120 hari. Artinya kan butuh waktu 4 bulan nih. Setelah itu kemudian kan ada masa rehat untuk si pohon anggurnya ini. Dia bisa berbuah lagi setelah berapa bulan? Kalau saya sendiri itu belum menerapkan sistem seperti itu kan. Kalau saya itu dikatakan yang tadi garis besar itu media. Saya media kan saya maksimalkan, betul-betul saya maksimalkan. Jadi buah pertama itu belum sampai matang, belum sampai masak, saya udah susul buah kedua. Tapi katakan dengan itu media itu yang paling katakanlah perlakuan yang sempurna juga lah. Ya enggak sempurna tapi artinya lebih maksimal gitu. Tidak perlu kemudian mengatur jeda tapi kemudian itu satu pohon anggur ini bisa berbuah secara terus menerus. Itu kalau saya sendiri saya coba untuk 3 kali.
dalam 1 tahun. Enggak, untuk pembuahan terus-menerus itu saya terapkan 3 tingkat. Jadi buah pertama belum masak, saya susul, Oke. saya susul lagi ya, itu 3 tingkat. Oke. Saya lagi coba yang seperti itu. Nanti kalau itu sudah selesai baru saya rehatkan. Oh, Tuh, gitu. tapi dengan katakan media yang bagus itulah. Ketika Supaya, kita punya media yang prima ya, Iya, seperti itu prima, ya, iya. medianya prima, kemudian kita bisa ngatur untuk pembuahan dari satu pohon anggur ini bertingkat bahkan sampai 3 tingkat. 3 tingkat. Ini Saya 3 tingkat. berbuah, dia kemudian buah muda, buah muda, susul pembungaan, pembungaan. berikutnya, Ya, itu. kemudian berikutnya lagi seperti Iya. itu. 3 tingkat itu. Asik ya Mas. Iya. Kalau- Ya itulah kalau katakan. bisa seperti Iya. Nah, ini kan temuannya Mas Didit sendiri kan seperti itu kan. Teman-teman yang lain belum tentu mungkin Ya, belum punya tentu, pengalaman iya. yang sama kan seperti itu. Kalau pengalaman saya pribadi seperti itu. Seperti itu. Ya. Tapi memang media itu kuncinya media itu ada yang di media itu. Kalau media biasa kan ya nanti tumbuhnya biasa, pembuahan 1 kali pun ya buat ngisi buah saja media udah Iya, kewalahan ya kan. Buah nggak sampai Wah, besar, buah nggak sampai ya. besar kan Cuma udah kecil-kecil iya. itu udah mateng. Ya, Kalau saya lihat di tempat Mas Didit kan buahnya bisa sampai gede-gede, Iya. dompolannya juga ya maksimal. itu, ya. ya kalau media itulah kunci utama itu media itu. Oke. Nah, teman-teman, Pondok Tani dalam hal ini juga dengan Mas Didit juga, kami sedang mengembangkan tempat edukasi. Salah satunya adalah untuk budidaya anggur. Tempatnya ada di kebun urban. Nah, bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar di kebun urban terkait dengan budidaya anggur, teman-teman bisa main. Kalau Mas Didit di kebun urban biasanya hari Minggu. Hari Minggu ya, pagi perawatan ya. rutin untuk Minggu pagi. perawatan rutin untuk tanaman anggurnya. Iya. Gitu. Nah, siapa tahu dari kemudian ada yang nonton video ini dengan pengalaman Mas Didit, temuan-temuan selama budidaya anggur selama ini, kemudian bahwa ini optimis nih bisa dikembangkan Iya. skala perkebunan. Artinya sudah saatnya kemudian untuk anggur meja atau anggur buah ini bukan hanya untuk kalangan pehobi, Iya. tapi kemudian kita naikkan levelnya Iya. untuk bisnis perkebunan ya. Perkebunan, konsumsi nah. Konsumsi. Iya. Artinya kita bisa memenuhi pasar lokal kita tanpa Pasar perlu lokal kita, mengandalkan iya. anggur impor ya. Iya. Oke. Mas Didit, mungkin sekian dulu untuk diskusi Ya. kita untuk kali ini. Kapan waktu kita bisa sambung lagi atau Ya. barangkali ada dari teman-teman yang bisa request tema yang terkait dengan anggur ke Mas Didit nanti sebagai narasumbernya, bisa ajukan pertanyaannya melalui kolom komentar, dan kapan waktu nanti bisa kita undang lagi Mas Didit Ya. karena kita juga rutin ketemu dan setiap hari Minggu juga kita beraktivitas di kebun urban. Teman-teman bisa cari lokasinya di Google Maps dengan mudah. Sekian dulu diskusi saya dengan Mas Didit. Kita sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih Mas Didit.